Palurah di Desa Palurah aya nu stunting tuh. Stunting, program stunting mah Itu ya. maksudnya cuman iya maksudna, penyintas stunting, anu penderita stunting tuh eta. maksudna nu gizi buruk. Iya. Nah, untuk sementara ini di desa saya alhamdulillah yang gizi buruk belum ada. Teka data. Belum ada tuh, nantinya ada. Kader-kadernya di desa di seluruh Indonesia itu mereka itu kerja membantu desa untuk negara, disebut kader. Itu kan gajinya Iya. 1.200.000. 1.200.000 itu adalah tentang sabar, Jujur. tawakal, doa terus menerus. Nah, kita di sini ke pengendalinya itu Pak Haji, kalau bisa Palurah ya tuh ditambahin gitu. Ongkosna gitu Palurahnya gitu. Heeh. Nah, yang bisa nu stunting beres, anu ngurusanna stunting. Berjumpa lagi di obrolan para kuman. Para kuman, kumaha maneh. Di sini kita bebas berbicara. Isu kita kali ini adalah stunting. Stunting itu sebuah ancaman sebenarnya. Ancaman buat generasi bangsa. Jadi kalau stunting ini tidak bisa diselesaikan di periode ini, kita akan kehilangan generasi emas. Apa itu kalau misalnya stunting tidak bisa dihajar di periode ini, Mang? Ininya, akibatnya? Periode ini bukan periode politik maksud saya. Enggak. Bukan maksud saya. Periode Program. Iya, iya. Sekarang kan ini zaman milenial nih kan. Dunia ini udah menjadi haknya para milenial. Kalau milenial kita tidak bisa bersaing, apalagi nanti nih gitu. Maka stunting ini harus benar dihajar oleh semua lapisan. Mulai sekarang ya. Dari mulai sekarang supaya lahir generasi yang akan datang. Oke, hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Pak Haji Hasan Gaido ya. Pak Haji Hasan Gaido. Beliau cukup mumpuni, representatif untuk berbicara tentang stunting. Isu stunting ini. Ya, begitupun juga ada Pak Lurah Desa Sukamana. Oh, ini Pak Lurah. Pak Lurah Gila, Desa, ya. Kepala Desa bukan Lurah, Kepala Desa. Oh, Kepala Desa, Pak Kepala Kades ya. Desa. Hari ini dua orang hebat bersama orang kita hebat ngobrol. hari. Jarang-jarang. Iya. Kita kan baru kali ini menghadirkan pemerintah ya. Iya. Iya kan, Pak Haji, sebenarnya stunting kita mulai dari nasional dulu atau dari Banten dulu? Itu menurut Pak Haji stunting itu seberapa dahsyat sih Pak Haji? Oke, jadi bicara tentang stunting itu kan gizi buruk. Ya. Bahasa kitanya apa itu gizi buruk? Yaitu tentang anak di bawah 2 tahun itu gagal tumbuh. Kenapa gagal tumbuh? Kuntet gitu Pak Haji? Kuntet. Jadi harusnya kan ke luhur katanya, lain ke samping. Iya mantep ke samping ke luhur. Ke jalan gitu. Beku. Kunaon? Kulantaran daharna gijian. Eta sanes karena keturunan Pak Haji. Kan atuh bapana sageung kitu, meureun puterna ge sageung kitu, sanes Ya kitu. itu kalau keturunan bukan gizi buruk namanya. Eta mah DNA, biologi ya? DNA-nya. Kalau Bukan ini itu masalahnya, mah, bukan. bukan. Jadi ini di negara kita ini ada yang khusus menangani itu namanya BKKBN di nasional. nasional. Iya. Itu Indonesia. kepala BPKBN itu ya hampir selevel badan dengan menteri itu. Jadi langsung laporannya kepada presiden dan wakil presiden. Itu yang BKKBN. Itu yang di concern. stunting. Nah, dari pusat BKKBN nasional itu ada ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten kota, dari kabupaten kota Kak Pak Lurah. ke Pak Lurah ke desa. Jadi ujung tombaknya di Jaro tah gitu. Jadi gitunya jadi tilur-tilur ka Lurah we nya buku-buku. Nu boga rakyatna soalnya kepala desa. Tapi teu keberatan menurutnya, iya aduh kok kayak di kapal Lurah sadayana gitu beban teh gitu. Teu masalahnya. Sama sebagian daripada program. Perjuangan gitu ya. Tapi kan tos di Pasihan Artos nak merenti pemerintah pusatnya Pak Lurah. Memang benar tos di Pasihan gitu, di pemerintah pusat melewat dana desa gitu. Oh, gitu. Anggarannya Ya, masuk ke tapi desa. anggarannya kecil gitu. Kecil. Eta maji kecil katanya. Apa sih faktor penyebab stunting itu, Pak Haji? Faktor-faktornya itu. Faktor-faktornya ternyata memang bukan hanya satu, tapi ini banyak kasus ya. Yang pertama memang
Yang pertama ketika mulai daripada pernikahan usia dini. Iya. Itu Oh, juga tidinya ya, Pak? dari situ situ ya. mulainya. Jadi bagaimana calon-calon pengantin itu memahami bagaimana rumah tangga. Ulah yang kawin, Bang. Kawin doang. Kawin doang kayak boga anak teu kaurus. Nah, itu mulai daripada kita tunda tentang pernikahan usia dini. Yang kedua nantinya ketika udah kawin sah halal, boga anak hamil ngaranna. Tah ke usia kehamilan itu harus diperiksa. Nah, ini oleh kadernya Pak Ya. Lurah ya. Iya. Oh, kader Itu posyandu. kader posyandu tuh Posyandu. mengawal bagaimana ketika mereka yang disebut dengan dalam usia kandungan. Jadi Harus setiap diperiksa. bulan itu. Harus diperiksa. Setiap bulan Harus gitu. setiap Tak, bulan. ayeuna kieu Pak Haji. Dari apa yang disampaikan Pak Haji tadi, menunda usia pernikahan. Kan ayeuna mah banyaknya akibat pergaulan tidak disengaja gitu. Usia sekolah udah pada nikah. Ekonomi belum terbangun secara mapan. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan tuh Pak Haji. Ada salah satunya. Jadi setelah tadi dalam kandungan, ketika sudah melahirkan, nah setelah melahirkan itu anak di usia di bawah 2 tahun itu yang akan rentan akan masuk kategori jadi disebut dengan anak stunting itu. Ya. Jadi nanti si bayi lahir itu harus dikontrol tah ke posyandu dengan kader. Kudu rajin ya, Kudu Pak Haji. makanan gizinya itu kudu cukup. Ya. Bicara ekonomi, cek bapak indungna atau boro-boro dahar ku lauk jeung. Uga duit cenah. Mengharapkan diberena kan hese ya nya. Nah, jadi itu faktor ekonomi memang penting sehingga dari BKKBN pusat itu menggandeng bapak asuh itu untuk ikut serta tadi kata Pak Lurah apa yang bisa disumbangsikan. Maka saya dari Gaido Foundation bekerja sama dengan BKKBN untuk dalam rangka itu bagaimana kita ikut menurunkan target pemerintah penurunan gizi buruk atau stunting yaitu di nasional dimulai dari Banten. Nah, Banten dimulainya sekarang ini saya sedang berada di Desa Sukamana. Ada namanya Sentral Jawara Puyuh Banten. Di mana? Di kawasan wisata Baduy Outbound di Desa Sukamana. Maka ya kepala desanya harus tahu semua. Panglimanya Panglimanya harus tahu. dari awal ya. Udah ngelihat telurnya nggak tadi? Sudah. Udah telurnya kan? Bahkan tadi saya udah mencicipi gitu. Udah. Kok saya belum? Entahnya langsung saya Peluru bisa makan aja gitu. dia udah menyicipi. Nah, aja. jadi nanti si anak-anak itu akan dikasih suplemen. Bagaimana bukan hanya asal kejo, tapi dia Kejo juga itu apa, Pak? Oh, kejo itu sebangsa Nasi. remeh yang dikumpulkan ya, Pak. Nah, kami dari Jawara Puyuh akan menghibahkan, mewakafkan 1 juta telur puyuh kepada negara ini. Eta puyuhna puyuh asli Pak Haji. Telur puyuh asli. Telur puyuh asli. Emang ada palsu, Pak? Pan telur puyuh mah aya bercak-bercakna loreng-loreng Nah, Kalau nggak ada bercak itu palsu. Kalau telur bebek, ayam nggak bisa dia bikin bercak. Teu ditato pan itu mah ieu kayak tatoan Pak Hanya Haji. kecuali puyuh yang bisa bikin tato itu. Makanya cenah lamun endog hayam, endog bebek nu paling sieun nanti kan kana endog puyuh. Ya. Kunaon tatoan. Endog jawara. Tapi itu pertimbangannya kenapa Pak Haji tuh memilihnya telur puyuh gitu? Bukan telur ayam. Bukan atau kan bebek. banyak macam-macam telur di dunia ini gitu. Oke, jadi secara ekonomi pasti dipertimbangkan, secara protein pasti dipertimbangkan kandungannya ya. 1 telur bebek itu 57 gram. Satu Bobotnya. bobotnya, beratnya. Itu harganya Rp3.000. Satu telur Ekonomi. bebek. Iya. 1 telur ayam, itu 56 gram. Lebih ringan kan? Iya, iya. Harganya 2.800. 57 gram telur puyuh itu ada 5, harganya sekitar 1.800. Proteinnya dapat, Hargana murah. harganya murah. Berarti untuk menyelesaikan tentang gizi buruk stunting karena kurangnya itu protein, ya. maka inilah pilihannya. Pilihan terbaiknya gitu. Pilihan terbaik ya proteinnya dapat, duitnya BUMDes kan saeutik. Berapa anggarannya yang bisa diselesaikan stunting coba? Tapi abdi mah kabayang ieu na Pak Haji. Eta ngendogna kumaha gitu puyuh ku sajuta teuing gitu tah. Butuh puyuhnya seberapa biji Puyuhna gitu ya. sakumaha. Oke. Kita di sini Sentral Budidaya Puyuh dengan namanya Jawara Puyuh Banten bahwa kita sudah sepakat program budidaya puyuh itu satu dengan
pondok pesantren. Oh, bermitra. Bermitra. Melalui Pesantren-pesantren akan budidaya puyuh. diberdayakan. Bukan akan, sudah sedang diberdayakan berjalan. untuk budidaya puyuh. Begitu juga dengan BUMDes. Udah ada pelatihan di sini ya, dengan ibu camatnya di seluruh Bumdes sini di Sukamana. sekecamatan. Oh, seluruh Baros. Sebaros, nanti seprovinsi Banten. Akan seperti itu. Akan seperti itu. Jadi contoh bahwa setiap ekor puyuh itu setiap hari bertelur sekali satu. Ya. Setiap hari. Ya. Sementara satu kandang nanti dilihat satu kandang. Satu kandang itu ada kurang lebih sekitar 200 ekor. Berarti kan udah 200 Oh, dia bertingkat. Bertingkat, Ada ya. 5 tingkat. Di sel-sel gitu, Pak. Ya, satu ini 40 ada 5 gitu. 200. Nah, itu satu tingkat hanya 2 meter. Berarti satu pondok pesantren berapa? Satu pondok pesantren bisa 2.000, bisa 5.000, bisa sampai 10.000. Satu pondok pesantren. BUMDes juga sama. Satu BUMDes bisa 5.000, ulah 1.000 setik teuing. BUMDes programnya kan gitu kira. Iya, lebih besar. Tapi yang paling utama bicara stunting, Pak Lurah ini punya kader bagaimana mereka melakukan itu semua. Lurah di Desa Palurah ya stunting tuh. Stunting, program stunting mah Itu, ya. maksudnya cuman iya maksudna, penyintas stunting, penderita stunting tuh itu. maksudnya nu gizi buruk. Iya. Nah, untuk sementara ini di desa saya alhamdulillah yang gizi buruk belum ada. Teka data. Jangan belum ada tuh, nantinya ada. yang kurang gizi Eh, banyak. Banyak. gitu. Oh, jadi buruk sama kurang tuh beda, Pak ya? Beda. Oh. Gitu. nu kurang lincah tadi ku Haji di pasihan puyuh engkena supaya lincah Naturallah. susun. Iya, puyuh lincah Rencana bener. gitu. Itu filosofinya dapat tuh. Jadi di samping makanan yang lain gitu ya pakai telur puyuh ini. Karena Iya. tadi kandungannya kita udah Karena kandungannya kan luar biasa. Luar biasa. Berarti di desa Palurah teh di desa Sukamana engke bakal aya 2 potensi untuk memerangi stunting. Pertama anggaran desa lewat PMTT-nya Palurahnya. Sareng BUMDes. lewat BUMDes sareng puyuh anu ti Jawara puyuh gitu. Telur puyuh anu ti Jawara puyuh gitu meureun nya. Mohon gitu. Jadi Ngajukeun proposal teh ka Pak Haji nah. Palurah jacan sih. bisi mana? Nu jelas mah abdi mudah-mudahan bisa bekerja sama jeung Pajing ya. Ya. Harus gitu. harus Pak Haji cenah ya. Dan mudah-mudahan masyarakat kami itu bisa dibantu. Ari isu mah kan apapun bisa dibikin ya isu mah. Banyak lah isu kayak pemanasan global, orang susah untuk percaya. HIV Perubahan AIDS, iklim. orang untuk susah untuk percaya gitunya Pak Haji ya. Jangan-jangan stuntingnya cuma omong kosong gitu Pak Haji. Cuman bikinan orang-orang tertentu yang punya kepentingan gitu. Apa emang kok bener-bener ada nih stunting tuh atau gimana sih sebenarnya? Kalau bicara ada tuh. Ada. Baru saja udah ada. Maksudnya gini, kalau sesuatu itu disebut nggak ada karena langka. Nah, Tapi kalau disebut ada, itu kan banyak gitu. Itu tuh ada baru. Maka ini menjadi isu sentral gitu. Saya sih mikirnya mesti, wah ya mah jijienan jalma anu parinter we nu hayang narik duit di luar negeri gitu. Aja tuh masih sebenarnya. jadi kalau isu stunting betul bahwa ini sampai kita dikontrol dan diberikan bantuan melalui UNICEF. Ini concernnya PBB. dunia ya. Dunia. Sehingga dari dunia itu beberapa negara. Nah, ternyata Indonesia itu juga menjadi perhatian dari UNICEF dari dunia. Nah, setelah itu karena UNICEF ini dia menerjunkan timnya. Jadi ke Banten ini nanti ada timnya ada timnya. dari UNICEF juga UNICEF mengontrol. langsung, Pak. UNICEF langsung, nggak ada urusannya dengan negara, tapi berkolaborasi. Karena kembali kepada isu yaitu data. Mana? Karena semuanya sepakat bahwa ini harus diperangi, ini harus diturunkan. Ini solidaritas dunia nih. Solidaritas ceritain. dunia. Abdi mah iya Pak Haji. Sok Abdi termasuk orang yang tidak mudah percaya gitu ya Pak Haji. Ya tuh, ini kita percaya. Ya tuh mangsa iya banyak. Sering teh katipu Pak Haji trauma. Pengalaman trauma. Jadi kan kayak Pak Haji ya, misalnya terjadi nih persaingan dunia tuh. Baik itu benua maupun negara. Kan harusnya syukur tanya masyarakat dunia tuh ketika Indonesia stuntingnya tinggi pada lemah, jadi mereka untuk menguasai Indonesia tuh lebih mudah gitu. Tapi nah mereka mau gitu ngebantu Indonesia tak Pak Haji? Apa melihat Indonesianya atau melihat hajat hidup manusianya itu tuh?
itu kemanusiaan apa bukan gitu Iya, ya? misi kemanusiaan atau apa sih gitu? Ya seperti saya di Gaidopun ini kan misi kemanusiaan. Ya. Terpanggil karena kita sebagai anak bangsa. Kita ini kan akan membantu sesuai dengan kapasitas yang kita mampu. Orang yang punya tenaga dengan tenaganya, orang yang punya waktu dengan waktunya, ya kan? Ya. Ada contoh aja ini apa disebutnya itu kader-kadernya di desa di seluruh Indonesia itu mereka itu kerja membantu desa untuk negara disebut kader itu kan gajinya 1.200.000 1.200.000 itu adalah tentang sabar, Jujur. tawakal, doa terus menerus. itu kader-kader itu gajinya Pak, itu gitu. Itu kan kalau Bapak- pekerjaannya volunteer. Kan? Volunteer. Kalau Bapak tadi bicara kegawatan dunia, Ah, kerumitan stunting ini, tapi proses pelaksanaannya 1.200.000 gitu Pak. ya. Apa yang kita bisa harapkan gitu? Makanya tadi saya bilang ini tuh ngomong kosong atau apa sih gitu. Iya, maksudnya gitu. Jadi ini kan kader tuh ujung tombak ya. Ya, ya. Maksudnya berhasil atau tidaknya penanganan stunting program pemerintah. Karena kita anggap bahwa ini menjadi tugas kita bersama. Ini dianggap bahwa tanggung jawab kita bersama. Kecuali mereka yang punya posisi lah kan gitu kan. Tapi kalau yang lain kita volunteer ini, ya kan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Contohnya jadi lurah tidak menjanjikan mau gimana tahu jadi kepala desa dia juga punya tanggung jawab terhadap itu. Nempel kan. Akhirnya harus membentuk stunting. Di desa ini berapa jumlah kader? Jumlah kader itu ada 35 orang. Besar ya? Besar. Sabaraha RT tadi Jadi, Pak Lurah. RT mah kalau ngitung RT ada 21 RT di Banyak sini lupa. Iya besar ini. Jadi cuman pos Yandungnya itu ada 7 pos gitu. Oh jadi satu posyandu 3 orang. Berapa? 5 orang. 5 orang ya. Jadi 35. 5 orang. Jadi Itu murni tuh volunteer ya apa kalau Iya, volunteer. Sukarelawan. Sukarelawan. Ya. Sukarelawan. Karena Iya. tidak digaji ya. iya. Tapi Dikasih insentif lah. Ada Iya. insentif Iya. dari pemerintah ada gitu. Seberapa kira-kira? Ya 75.000 per bulan. Gitu. Wah luar biasa. pasti sukses Pak. Kan tadi sukses programnya. Kan mang tadi Cepah Haji teh mang yang disebut stunting itu lain jalmana jangkung jalma jangkung gak bisa disebut stunting. Lamun gajihan. Dagingan tadi banyak. Kader makan gajihan. Aduh, bisi kadang anu stunting mual pastinya mual. Ini mah kita menyuarakan saja gitu Oke. ya bahwa kader itu banyak pegang isu-isu nasional secara program. Dalam hal ini mungkin stunting. Dunia aja aware gitu ke Indonesia. Nggak jajah mual tadi kan bahasana. Tapi segitu pedulinya bisa membantu segala macam ke Indonesia. Nah, kita di sini ke pengendalinya itu Pak Haji kalau bisa Pak Lurah ya tuh ditambahin gitu. Ongkosna gitu Pak Lurah ya. Gitu. Heeh. Nah, yang bisi lu stunting beres anu ngurusannya stunting gitu. Nah ini juga momentum yang tepat ya sore hari ini di hari ini bahwa saya menyampaikan ada program besar yaitu Gerakan Nasional tanggal 29 Juni 2022 akan dilaksanakan tempatnya di Medan yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo tentang Gerakan Nasional yaitu bagaimana tentang melawan menurunkan stunting ini. Ini se-Indonesia termasuk Banten sehingga ini menjadikan kontribusi kita paling tidak kita sudah bisa menyuarakan yaitu bagaimana penurun stunting itu sangat penting. Kalau nikah berkali-kali Pak Haji itu mempengaruhi stunting nggak? Enggak ngaruh. Kalau berkali-kali mah. Tidak ada pengaruhnya ya. Bagus-bagus aja sehat Itu ya. mah sehat. Mual mungkin berkali-kali kan lamun teu boga modal. Jadi stunting itu ada tentang faktor ekonomi ada, Iya, tadi kan tapi kita ada faktor budaya juga, budaya lingkungan. Lingkungan ada. Iya. Contoh Kesehatan. kesehatan. Hmm. Dolbon, Pola. ya. Iya. Jadi bagaimana tumbuh kembang anak itu menjadi normal apabila ternyata di lingkungan itu memang tidak Jadi sehat. kemana-mana Pak Haji ya. Oh iya, jadi kalau Tadi udah nikah muda, terus Berekonomi. jajan kurang. Ah. Saya juga stunting kalau kecil jajan kurang. Terus sekarang lingkungan. Lingkungan.
Kan banyak di Banten yang buang BAB-nya masih iya. dolben atau ke kali. Pak Haji tuh sih ya. Hah? Kayak anu kasinggung Pak Haji. Ih, atuh ini mah harus disuarakan. Harus disuarakan. Hari di Sukamana ya tuh Pak Haji. Anu ya. Sebenarnya mah sebagaimanapun isu stunting ini strategis, menarik gitu, mendapatkan perhatian dunia, keberhasilannya akan kembali lagi kepada kesiapan pemerintah sebagai pengendali dan pemangku kebijakan gitu kan. Nah, kesiapan pemerintahnya sendiri gimana tuh di daerah Pak Haji? Ya, kalau kesiapan pemerintah mah kalau menghadapi stunting itu ya serius gitu. Serius? Serius. Jadi Rapat-rapat Gitu. masuk ayam merenya. Harus ada. Saking sibuk rapat Iya. gitu sampai Nggak terlalu habis baik. waktu untuk Cuman ya dengan cara antisipasi gitu. koordinasi dengan kesehatan Koordinasi gitu. dengan pihak puskesmas gitu. Pihak rumah sakit. Ya, karena mungkin ada dari kepala desa nggak ada anggaran angka khusus stunting dari pemerintah, misalnya provinsi gitu. Kalau kemarin kan saya dengar Pak Gubernur yang baru ini, PLT Iya. Gubernur ngumpulin PJ. seluruh Pak PJ. kepala desa Iya. lewat abdesinya. Iya. Beliau berjanji ngasih 100 juta tuh per desa untuk memerangi stunting. Oh. Jadi kan berarti ada 2 senjata tuh. Senjatanya APBDes, kemudian dari Bangub gitu. Iya. Itu tuh beneran tuh sih. Jadi benar sih, cuman gitu. Kalau dari Bangub itu untuk peningkatan kader, jadi kadernya dulu tingkatkan gitu. Oh, Itu tadi Kakupingan. langsung terkabul. Ya, kenapa kadang Jadi Cocok kadar. dari gubernur itu bantuannya itu hanya 5 juta. lah kok jadi 100 juta. Tuh, jadi semuanya itu kan dari gubernur kemarin aja tahun kemarin ya. 2021. 2021 itu cuman 15 juta. Itu mah yang Covid Pak ya. Lebih ke Bukan. Covid. Stunting juga. Ya stunting Hmm. ke kader lah gitu. Hmm, Ke buat peningkatan kader gitu. Jadi Karang Taruna udah 5 juta, ini 5 juta gitu. Posyandu. Terakhir nih Pak Haji, Ya. sebelum kita maghriban ya. Bagaimana optimisme Pak Haji dengan perang terhadap stunting ini? Pak Haji Hasan. Bagaimana oke. Pak Haji? Saya melihatnya bahwa pemerintah sudah memiliki infrastruktur yang sangat lengkap. Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai desa dan di bawahnya kader. Itu kan salah satu infrastruktur yang sudah ada ya. Iya. Tinggal kan kalau di dalam teori infrastruktur itu dikonekkan. Bagaimana disambungkan. Berarti ada yang harus menjahit. Tadinya infrastruktur itu ayah, cuman terhirup gitu kira-kiranya. Tidak berdaya. Tidak berdaya kan gitu. Nah, ini tugas kami adalah bagaimana meyakinkan bahwa mesin itu hidup. Nah, tadi juga harapan Kepala Desa Sukamana, kita akan sambut. Maka ayo kita bergandengan tangan, mari kita bersama-sama, kita optimis, yaitu mampu menurunkan gizi buruk stunting di Indonesia, dimulai dari Banten, dimulai dari Desa Sukamana. Yaitu apa yang harus dilakukan, kita harus konkret. Karena kami adalah NGO, kami Gaido Foundation, ini bukan status punya pekerjaan tapi nganggur. Kami mah orientasinya hasil. Tapi kami pengen tahu nanti data dari Pak Lurah ya. Iya. Kami minta data lurahnya, kami minta dari kadernya. Karena tadi yang diharapkan, insya Allah kami dari Gaido Foundation akan menyambut baik, yaitu dengan program Jawara Puyuh Banten. Apakah cukup hanya memakan telurnya saja? Tidak. Karena nanti dari puyuh itu ada namanya turunannya. Mulai telurnya, dagingnya, ada dari tulangnya aja jadi stick. Iya. Ya, itu sekarang juga kalau diminta tuh Mas Rikja bisa ditampilkan di sini semua tuh tentang puyuh itu. Udah ada semuanya. Ya, jadi itu bagian dari strategi untuk menurunkan. Apakah cuman itu aja? Tidak. Yaitu bagaimana juga orang tuanya secara ekonomi juga harus dilihat. Apakah dibutuhkan dibantu tentang UKM? Kita siapkan juga mereka tinggal dagang. Ya kan, yaitu kita sinergi kolaborasi bahwa ini harus diselesaikan bukan hanya satu bagian tapi seluruh bagian harus bersama-sama. Ini program yang kami diskusikan dengan BKKBN di pusat bahwa bukan hanya anak balitanya tapi orang tuanya juga. Jangan sampai kita mohon maaf, saya kasih telur, kasih ke ibunya.
kan di daharnya ku anakna. Ku kolotna. Padahal mah kanggo anakna. Anaknya. Nah, kita harus sungguh-sungguh bagaimana ini bisa sampai kepada mulutnya dan betul-betul giginya berkembang bertambah sehingga tumbuhnya akan normal. Oke. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Haji atas optimismenya. Siap. Nah, dari obrolan kita di sore ini, para kuman tentu mendapat pembelajaran yang baik. Iya, mungkin baru Bahwa, ngomong iya, naon stunting teh naon baru Stunting teh ngomong. naon itu. Ternyata sudah di luar yang kita ketahui sudah ada upaya kolaborasi antara pemerintah di garda paling depan desa itu dengan NGO, Gaido Foundation untuk kolaborasi di desanya. Kemudian kolaborasi ini diharapkan bisa secara signifikan mampu menurunkan angka stunting di desa ini. Bayangkan gitu. Kalau di setiap desa ada upaya kolaborasi ini ya. Iya. Dan itu bukan harus dibayangkan. Memang harus bareng-bareng. Memang harus bareng-bareng. Cuman masalahnya kan jarang orang yang mau bergandengan tangan. Nah, kemudian tadi Mang menarik Mang, Pak Haji. Kayak ekonomi nage dibangun keluarga teh. Nah, si UMKM teh kumaha cek Mama mah? UMKM teh naon? Iya, dibantu apa namanya upaya UMKM. Nah, UMKM teh naon? Sama maneh kumaha maneh. Jadi UMKM itu usaha maneh kumaha maneh gitu. Oke, para kuman, kita nanti diskusi di komen-komen. Semakin banyak komentar nanti mungkin semakin memberikan warna terhadap Ya. upaya pengentasan Stunting. stunting di Bagi- Indonesia. Bagi yang masih penasaran atau pengen tahu stunting itu apa, Iya. bisa komen-komen juga. Nanti akan kita balas sebisanya. Ya mungkin Ya. obrolan kita cukup ya. Terima kasih kepada Bapak Lurah Sukamana. Desa Sukamana, Bapak Haji Hasan Gaido. Gaido sebagai Bapak Asuh. Bapak asuh dari stunting, mitra pemerintah dan BPKBP KKBN ya. Iya. Tadi sih bisa sebenarnya kita hindari sedikit-sedikit gitu, namanya stunting itu satunya pernikahan jangan muda-muda lah. Terus apa perilaku ya, perilaku Hidup bersih dan sehat ya. hidup bersih, lingkungan segala macam Pelora ya. Nah, di lingkungannya juga itu sangat mempengaruhi gitu. Dan secara ekonomi juga tadi sudah disinggung sama Pak Haji. Yang kita lihat sih ini sih mungkin perangnya tuh perang tidak kelihatan, tapi Pak Haji udah secara real Memerangi itu. dan ada bukti konkretnya. Walaupun kita mah pertama dengan puyuh apaan pasti dagang puyuh. Orang kaya raya dagang puyuh gitu kan bingung saya. Ternyata ada hal ada besar misi, di belakang ada itu. misi. Tepuk tangan buat semuanya. Iya. Selain tepuk tangan, kita bangun optimisme dan kita lincah seperti puyuh. Lincah bersama Dan seperti puyuh. kita salam Sarangeo. Kok jadi serang. Salam apa ini Pak Haji? ini PKKBN. Oh, Jadi BKKBN, Bos. apa namanya tentang stunting itu penting, tapi rencana itu keren. Itu ya Pak Lurah ya. Rencana itu keren. Sambil gitu. Rencana itu keren.